insya Allah di video ini akan saya bahas beberapa pertanyaan atau frequently asked question ya untuk yang pergi umrah atau haji. Pertama, apakah harus bawa jaket? Terus kemudian bawa sunscreen enggak? Terus pakai sepatu atau sandal? Bawa kaos kaki enggak? Terus perlu bawa apa lagi? Sepatunya atau sandal sepatu atau sepatu slip on atau gimana? Dan saya juga akan membahas apa-apa saja video yang sudah saya buat tentang hal apa saja sehingga nanti bisa gampang tinggal klik sesuai kebutuhan. Ya, insya Allah akan saya bahas di video ini, tapi sekarang saya mau naik bis dulu. Jadi kan kalau kalian mau pilih KBIH kan tinggal tahu jadi aja, tiket sudah ada oleh KBIH, visa juga sudah diuruskan, tinggal keberangkatannya. Nah, mungkin buat kalian yang baru pernah berangkat, belum kebayang nih bagaimana sih kalau udah daftar tuh apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia selanjutnya sudah vaksin meningitis tadi ya, terus kita sudah ada kabar kita akan berangkat tanggal sekian, sudah ada tiket dan visa dan sebagainya, barulah ada pasti dari KBIH itu kelompok bimbingan, kayaknya apa ya saya lupa, bimbingan ibadah haji atau umroh gitu ya, jadi yang membimbing kita untuk ibadah umroh atau haji. Nah, jadi dari KBIH biasanya ada manasik haji 1 atau 2 kali sebelum keberangkatan. Satu jauh-jauh hari, yang keduanya bisa mendekati hari keberangkatan. Nah, di situ kita bisa tahu apa saja ibadah umroh yang harus dilakukan, apa saja. Kayak umroh tuh ada niat, niat kemudian tawaf. Niat itu maksudnya ihram juga ya. Kemudian tawaf, kemudian sholat di sekitar makam Ibrahim, kemudian sa'i dan tahallul. Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh KBIH. Jadi, jangan khawatir kalau masih gak ngerti. Atau kalau lebih baik ya, kalau udah punya niat dari sekarang baca-baca literatur, buku atau cari informasi, tanya langsung ke ahli apa saja yang dilakukan ketika umroh. Ibadah umroh itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini juga saya tahukan sekilasnya tentang ibadah umrohnya. Tapi tidak secara detail. Kalau detail, baca bukunya atau cari video tentang ibadah umroh itu sendiri. Oke, jadi dan dari KBH itu kita biasanya kasih koper, dikasih tas. Nah, kemarin dari Darul Mutakin kami diberi koper masing-masing orang satu, kemudian tas gendong satu, dan tas selempang, tas lebih kecil. Untuk umroh ataupun haji ya, dan juga disimpan di mana koper, tas gendong atau apa? Oke, yang pertama dari frequent asked question dulu ya. Perlu sih, apakah perlu bawa jaket ya? Karena di bis pasti ber-AC, di pesawat pun pasti ber-AC, dan apakah nanti akan kedinginan? Nah, itu sih hal yang saya juga tanyakan ya waktu mau berangkat. Nah, ternyata kalau travelnya bagus ya, di bis itu kita mendapatkan bantal juga selimut, jadi kita tidak perlu bawa bantal ya sendiri kariwah-riwah gitu, dan juga nggak perlu bawa jaket karena kalau kedingin kita tinggal pakai selimut di bis. Dan di pesawat pun sama, kita mendapatkan fasilitas, terutama yang saya pakai Saudia ya, airline-nya. Jadi kita mendapatkan fasilitas selimut yang masih dibungkus baru dicuci ya, bersih gitu ya, dan juga earphone, kemudian bantal juga gitu. Jadi tidak perlu membawa dari rumah. Kita minimalisir barang bawaan dari rumah agar nanti maksimal ketika bawa pulangnya, bawa oleh-oleh, beli baju baru dan sebagainya gitu ya. Terus sendal atau sepatu apa sih yang dipakai yang enak, nyaman di sana? Jadi kalau di akhir tahun atau semester kedua di satu tahun gitu ya, Arab itu cenderung panas, musimnya panas itu, cuacanya kemarin itu siang itu bisa 40-50 derajat Celcius ya, dan paginya itu 30-an ya. Jadi yang saya khawatirkan adalah ketika dini hari sepertinya malam terakhir mau ke masjid itu kedinginan, tapi ternyata tidak, apalagi kita kan bergerak jalan kaki dari hotel tuh ke masjid itu gitu, jadi tidak merasa kedinginan. Dan kalaupun merasa kedinginan sedikit pun, saya rasa bisa tertutupi atau tertangani dengan memakai mukena. Jadi kalau pakai kerudung pakai mukena lagi. Dan untuk bapak-bapak juga
bisa pakai sorban mungkin ya. Nah jadi apakah perlu bawa jaket? Tidak. Dan pakai sendal sepatunya apa? Tergantung kondisinya ya. Kalau saya kebetulan kemarin tuh dapat kondisi hotelnya dekat, jadi ke masjid menggunakan sendal pun itu tidak masalah ya. Jadi saya bawa dua sendal yang tutupnya atau bustong ya, tutup di depannya aja, tidak ada tali di belakang, tidak ada tutup di belakang, dan itu lumayan nyaman gitu. Tapi lebih baik kalau selalu memakai sepatu agar kaki kita itu ringan, tidak cepat capek depannya. Nah, tapi kalau untuk ziarah saya pasti selalu menggunakan sepatu yang ringan slip on. Jadi bukan sepatu yang tali atau sepatu olahraga yang bertali, tapi sepatu slip on. Jadi saya dengan mudah bisa masukkan kaki saya, tinggal aja sedikit gitu ya. Dan sepatu slip onnya itu yang ringan, yang memang karet bawahnya karet busa, terus atasnya juga kain gitu. Jadi yang ringan aja gitu. Jadi ringan kita membawanya. Nah, tapi gimana untuk haji? Nah, kalau haji ya, kemarin tuh kan kasih tahu ya tempat tinggal atau asrama orang-orang yang Indonesia ya, ketika haji itu jauh, jaraknya lumayan jauh ya. Jauh dari lebih jauh dari 500 meter. Nah, makanya lebih baik sih bawa sepatu yang ringan ya. Sepatu tadi yang kata saya itu ya, yang ringan. Sehingga pertama tidak memberatkan di koper, kedua juga tidak memberatkan ketika harus memasukkannya di tas sepatu. Karena setiap kali kita ke masjid itu pasti sepatu kan tidak dipakai ke dalam ya. Dan kalau mau disimpan di rak sih ada disediakan ya di Madinah terutama. Tapi kadang-kala kita tuh bisa jadi repot, apalagi kalau hajian mungkin penuh ya. Jadi lebih baik dimasukkan ke tas sehingga praktis ketika mau keluar dari dari masjid untuk pulang ke hotel gitu ya. Nah jadi ya coba aja pertimbangkan sepatu yang seperti apa yang enak dipakai, kemudian juga dimasukkan tuh gampang gitu. Nah, kenapa saya tidak memakai sendal sepatu? Sebenarnya kalau sendal sepatu, apalagi yang karetnya itu enak ya, pasti ringan, dimasukin kantong juga jadinya tipis. Kenapa? Karena saya pikir karena di sana musimnya panas, pasti akan berdebu, ya, terus panas ke kaki gitu ya. Jadinya bakal berdebu dan kebayanginnya ya karena kering itu jadinya bisa gatel gitu. Tapi kalau pakai sepatu itu ketutup ya, tidak berdebu gitu, dan ya jadinya ya enak aja gitu, lebih enak menurut saya sih. Tapi silahkan kembali kepada masing-masing ya. Pokoknya kalau jalan jauh tuh harus lebih mending sepatu ya, mau tali mau apa gitu, biar kaki itu tidak terlalu capek, apalagi bagian depan. Kalau hanya bagian depannya ada talinya aja gitu ya. Terus baju, berapa pieces baju sih harus dipakai, harus dibawa maksudnya. Nah ini tergantung teman-teman sahabat ada rencana gak beli baju di sana. Kalau ada rencana berarti disedikitkan bawaan baju yang dibawa dari Indonesia gitu ya. Karena apa? Karena nanti biar cukup ketika pulang. Tidak hanya dalam segi beratnya tapi volumenya. Apalagi kalau yang umrah itu kan kopernya tidak begitu besar ya, meskipun kapasitasnya kita ketika pulang itu maksimal 23 kilo. Pada kenyataannya banyak yang koper penuh, saya juga yang koper penuh gitu ya, tapi itu teh hanya 18 kilo. Bawa air zam-zam kan, kemudian juga bawa beberapa baju yang dibawa dari Indonesia dan juga baju beli. Nah itu teh 18 kilo tapi udah penuh gitu, jadi butuh bawa tas lagi. Nah itu tips yang lainnya. Nah jadi berapa bajunya gitu, kalau saya kemarin kan 10 hari dengan perjalanan 10 hari, saya bawa 5 tuh sebetulnya berlebih. Apalagi kalau beli ya sebetulnya bisa 3 juga bisa, karena di sana tuh bisa nyuci, bisa loh kita nyuci ya karena musim panas ya. Jadi pada nyuci teman sekamar juga ya, setiap pagi bangun kan jam 3 atau lebih awal dari itu, sebelum subuh pokoknya ya. Nah kemudian nyuci dulu sambil mandi tuh, nyuci 1 pieces baju aja yang kemarin dipakai atau
ya yang kemarin dipakai, dalamannya, bajunya gitu, pokoknya satu style ya, satu perangkat gitu, satu hari itu dicuci dan digantung di kamar mandi ya. Jadi ada gantungan, kita mau gantungan ya. Kalau di gantungan di hotel tuh nemplok di lemari yang nggak bisa dicabut biasanya. Jadi kita bawa gantungan 2 atau 3. Nah dengan gantungan itu kita gantung baju pakaian kita di kamar mandi. Di kamar mandi di hotel tuh biasanya ada raket rak-rak itu ya, rak-rak handuk itu, dan kita bisa gantung di situ. Nah kalau udah airnya tidak menetes, bisa kita keluarkan di dalam kamar ya, di dalam kamar digantung di mana aja deket jendela kalau bisa mah ya, agar kena panas matahari jadi kering gitu besok. Dan hari kedua kan kita pakai yang baju kedua misalnya, besoknya masih pakai baju ketiga, dan besoknya lagi tuh udah bisa pakai baju yang kita cuci kemarin gitu ya. Tapi kalau misalnya mau aman mah bawa 4 misalnya, itu dengan baju tidur gitu, atau ya baju tidur. Jadi 3 atau 4 itu lumayan lah. Karena kalau kita memang pengen beli baju baju di sana, langsung aja beli baju pas hari. Bebas ya, ada kesempatan gitu. Lalu itu baju ya. Nah kalau dalaman kalau saya sih bawa sejumlah hari ya, karena biar tenang gitu. Tapi kemarin juga nggak sejumlah hari pun bisa, karena menyuci setiap hari itu ya. Nah lalu bawa apa lagi? Bawa gantungan tadi udah ya 2, terus bawa tas tambahan ya, sehingga untuk oleh-oleh itu masih bisa dipakai, karena volume koper yang kita bawa belum tentu cukup ya kalau umroh. Nah, kalau hajian biasanya kopernya lebih besar, nah itu mungkin bisa memadai, tapi jaga-jaga bawa aja tas juga ya, tas jinjing yang memang kuat juga, tidak tipis tapi lumayan kuat, sehingga bisa untuk bawa oleh-oleh dimasukkan ke bagasi gitu. Nah bawa apa lagi selain itu ya, selain wajib ganti tentu peralatan mandi, sikat gigi dan sebagainya. Di hotel juga dikasih sih sabun, cuman karena dalam satu hotel itu kita menginap langsung 3 atau 4 malam ya, setiap hari itu kan nggak ada pembersihan ya, jadi sabun tuh tidak nambah. Sebenarnya bisa aja kita minta ya, tapi kalau kita lebih nyaman pakai sabun sendiri, bawa aja gitu. Terus jangan lupa bawa sunscreen yang SPF 50 itu lebih bagus ya. 40 juga bisa, tapi karena memang panas banget 50 aja gitu. Terus pelembabnya juga, karena panasnya dan kelembaban di sana itu lebih kecil dibandingkan di Indonesia. Jadi perlu pelembab tidak hanya untuk kulit, muka, tapi juga untuk bibir. Saya mengalami sekali bibir jarang dikasih pelembab, itu jadinya kering gitu. Dan saya sarankan juga pelembabnya itu yang konsistensi atau kekentalannya itu seperti pasta, lebih baik gitu daripada kayak salep. Karena saya bawa yang kayak salep ya, ditub gitu, dicolek gitu, itu nggak begitu berasa langsung kelembabannya gitu. Jadi kayaknya lebih baik itu agak cair seperti pasta, atau lebih agak cair ya, dan kayaknya enak gitu, langsung menyerap gitu. Terus juga topi apakah perlu? Ya kadang perlu, tapi saya waktu itu tidak pakai karena seringnya pakai kerudung yang ada petnya ya, jadi kalau pakai topi biasa juga gitu. Payung silakan kalau memang ini ya tidak tahan panas gitu, tapi kalau saya tidak kemarin, karena ya masih bisa tahan lah panasnya gitu ya, karena sebentar juga jalan di luarnya. Terus apalagi sih, oh ya, jadi baju gantungan yang besar-besar itu disimpannya di koper gitu ya. Nah untuk di tas gendong apa? Tas gendong tuh kita bisa bawa mukena gitu ya, terus botol minum yang kosong ya kalau berangkat, terus bawa baju ganti 1 untuk jaga-jaga gitu ya, kemudian sikat gigi, karena bisa jadi kan di pesawat itu semalaman gitu ya, kita makan di pesawat, terus besoknya, kemarin sih kalau saya besoknya itu
malam apa ya, pokoknya mah berjam-jam gitu dan membutuhkan untuk sikat gigi di jalan gitu. Jadi bisa dibawa di tas gendong atau tas kecil. Nah, kalau tas kecil terutama itu paspor ya. Dan biasanya paspor itu dipegang sama agen travel sih. Tapi ada masanya juga kita pegang sendiri. Jadi bisa disimpan di tas jinjing atau tas lempang. Nah, apalagi ya? Coba silahkan komen ya, apa aja sih yang perlu dipertanyakan, apalagi yang ditanyakan gitu ya, yang berhubungan dengan perlengkapan. Kalau saya sih mungkin itu. Kalau ada yang masih mau ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar. Nah, untuk hal-hal lainnya yang seputar umroh yang sudah berangkat gini ya, kalian bisa tonton video-video saya sudah buat ya. Jadi saya sudah buat video keberangkatan, ada video pendeknya, ada live-nya, bisa kalian klik aja. Kemudian pesawatnya seperti apa sih penampakannya, bisa kalian lihat juga. Terus yang terutama nih ya, yang penting ya buat kalian yang baru pertama kali naik pesawat ya, nah perlu ditonton nih tutorial menggunakan toilet pesawat, karena pastinya berbeda dengan yang di rumah. Dan jangan sampai kalian tuh pas main pipis tuh bingung ini gimana caranya, dan ini ya jadinya tidak optimal gitu. Ada yang sampai tidak cebok karena tidak tahu bagaimana cara ceboknya atau malah tidak dibuang kotorannya, di flush gitu ya. Terus kita mungkin malu bertanya sama teman sebangku atau pada pramugari. Nah, makanya tonton tutorialnya. Nah, terus saya juga buat video suasana di Madinah, buat video juga tempat-tempat yang dapat diziarahi di Madinah. Terus yang kami ziarahi ya terutama ya. Terus ada tempat wisata apa yang terdekat dengan Masjid Nabawi ya. Terus juga bagaimana caranya kalau dari KBIH tuh tidak ada, atau dari travel tidak ada ziarah ke tempat-tempat bersejarah, apakah kita bisa pergi sendiri, ada videonya. Terus di Mekahnya ya, di Masjid Nabawi bagaimana suasana Raudhah tuh yang mana, ada juga videonya. Kemudian ketika di Mekah pun tempat-tempat ziarah di Mekah ya ada sepertinya. Terus gimana suasana Mekahnya gitu ya, Masjidil Haramnya gimana gitu biar gak kaget buat yang pertama kali, ada juga ya. Terus Multazam itu seperti apa, ada videonya. Kemudian serba-serbi tentang umrahnya juga ini ya, ada video sebelumnya. Oke. Apalagi ya silakan di kolom komentar kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke. Dan saya doakan barang siapapun di antara sahabat yang punya keinginan, terlintas dalam pikiran, terlintas dalam hati, bahkan sudah berniat, sudah melakukan tindakan nyata ya, seperti menabung buat rekening tabungan untuk umroh atau haji, saya doakan semoga Allah memperkenankan ya, segera memperkenankan, segera mengundang untuk ibadah umroh atau haji. Saya pun juga berdoa untuk kami sendiri ya, untuk saya sendiri agar bisa berangkat haji karena belum ya. Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Sahabat Keluarga. Semoga berkah hidupnya. Have a good day. Semoga harinya menyenangkan dan dalam keberkahan. Begitu cukup saja untuk saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tahu video terbaru dari Sahabat Keluarga. Terima kasih.